Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang ingin membawakan sebuah podcast yang bertema pentingnya perpustakaan bagi pemustaka ataupun pelajar dalam menunjang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Yunia Mekanda Fatinisa, dengan teman saya Almira Rahmasiwi, dan dengan saya Ikhda Maratul Husna, dan saya Wafik Alfiana Irianti, dan saya Muhammad Dafai Kapitul Lesmana. Nah, untuk diskusi kita yang pertama yaitu dibawakan oleh Mbak Wafik. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, yang pertama langsung aja pengertian dari perpustakaan. Menurut UU Perpustakaan, Bab 1 Pasal 1, perpustakaan merupakan institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya dengan beragam cara interaksi pengetahuan. Yang kedua ada peran perpustakaan. Nah, peran perpustakaan ini untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada tujuan dari perpustakaan. Tujuan dari perpustakaan ini untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan, dapat tanggap dalam berbagai macam ilmu pengetahuan sosial dan politik, dapat memelihara berpikir yang konstruktif, dapat mengembangkan berpikir yang kreatif, dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya, dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik, serta dapat menggunakan waktu luangnya dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana caranya mencari referensi bagi mahasiswa di kala pandemi COVID-19 seperti saat ini? Nah, lebih jelasnya akan disampaikan kepada Mbak Almira. Silakan Mbak Almira. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 kemarin, dunia mengalami sebuah pandemi yaitu COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China, Tiongkok. Nah, karena pandemi tersebut menyerang secara global ataupun di seluruh dunia, yang mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya bisa dilakukan secara langsung atau daring harus diubah menjadi daring atau online. Karena kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengunjungi tempat-tempat umum secara bebas malah dibatasi dan tempat itu ditutup untuk sementara, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di kantor ataupun di luar gedung ataupun luar ruangan harus dilakukan di rumah, sehingga kebiasaan-kebiasaan baru muncul dan itu juga berpengaruh untuk kebiasaan para mahasiswa, di mana yang awalnya mahasiswa bisa bebas pergi ke perpustakaan secara langsung, malah dilarang ataupun perpustakaan tersebut tutup ataupun dibatasi orang yang dapat mengunjungi perpustakaan tersebut, sehingga membuat mahasiswa merasa kesusahan untuk mencari referensi yang digunakan untuk kuliah. Nah, salah satu inovasi dari Perpustakaan Nasional atau Elektronik Perpustakaan membuat iPusnas, yaitu sebuah perpustakaan berbasis online ataupun daring yang dapat diakses melalui internet, melalui gawai, laptop, ataupun yang lainnya. Sebuah aplikasi yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses referensi untuk berkuliah ataupun membaca buku-buku ataupun jurnal-jurnal. Nah, di dalam iPusnas itu juga disediakan sebuah
buku-buku pelajaran ataupun non-pelajaran, seperti buku cerpen, novel, dan lain sebagainya. Di dalam Ipusnas itu juga terdapat beberapa buku yang dapat dipinjam secara gratis tanpa dipungut biaya. Di dalam Ipusnas itu juga bisa diakses di segala waktu, tempat, dan kondisi. Nah, karena kemudahan itu dalam melakukan ataupun mendapatkan referensi, bagaimana kontribusi Ipusnas selama 2 tahun terakhir ini untuk mahasiswa ataupun untuk pembacanya bisa dipaparkan oleh Mbak Aninda? Baik, mengenai kontribusi sendiri ya, apa kontribusi aplikasi Ipusnas ini? Nah, sebelumnya kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini kan terdapat pandemi, masa-masa pandemi COVID-19, dan kita yang awalnya menjadi offline ataupun luar jaringan diharuskan ataupun diwajibkan harus memahami ataupun mengikuti kemajuan teknologi di masa 4.0 sekarang, karena telah ditemukan data sebanyak 88,1 juta jiwa telah menggunakan gadget ataupun handphone. Nah, karena itu dari sini Indonesia sendiri menggunakan satu aplikasi yang bernama Ipusnas, yaitu sebuah aplikasi yang awalnya kita meminjam buku dari offline ataupun cetak print, yang setelah kita meminjam, kita membawa buku itu berat kemana-mana dan tidak bisa fleksibel, kita bisa menggunakan aplikasi ini secara fleksibel, tanpa modal dan legal. Kita bisa menggunakan ataupun meminjam buku dari Ipusnas ini untuk suatu referensi ataupun mengambil materi pada mata pelajaran ataupun mata kuliah bagi seorang mahasiswa ataupun pelajar itu sendiri. Nah, selain fleksibel dan tanpa modal, selain meminjam, kita juga bisa membaca buku lewat aplikasi ini. Nah, maka dari itu, apa sih pentingnya perpustakaan pada pemustaka dalam pembelajaran pada masa pandemi? Salah satunya melalui aplikasi ini, yaitu Ipusnas. Nah, maka dari itu, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Ipusnas itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ida. Oke, baik. Untuk cara atau penggunaan aplikasi Ipusnas sendiri tergolong cukup praktis ya teman-teman. Nah, pada pengaksesan aplikasi Ipusnas sendiri dapat dilakukan pada laptop maupun handphone. Nah, seringkali orang-orang lebih memilih untuk mengakses Ipusnas melalui handphone karena dirasa lebih efisien dan handphone juga mudah untuk dibawa kemana-mana seperti itu. Untuk pengaksesan Ipusnas sendiri melalui handphone, terlebih dahulu kita harus mempunyai aplikasi Ipusnas tersebut. Nah, kita kalau belum punya, kita bisa mendownload melalui App Store maupun Play Store. Nah, setelah kita mendownload, kita buka aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat atau harus membuat akun terlebih dahulu. Dan untuk pembuatan akun ini bisa menggunakan akun email maupun Facebook. Nah, setelah itu kita melengkapi registrasi pada pembuatan akun tersebut. Nah, setelah kita selesai melakukan registrasi, barulah kita dapat mengakses atau menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Ipusnas tersebut. Ada beberapa aplikasi atau fitur, atau ada beberapa fitur yang terdapat pada Ipusnas. Nah, setelah teman-teman membuat akun dan akan muncul menu awal atau beranda, dan di situ terdapat beberapa koleksi buku unggulan yang ada pada aplikasi Ipusnas tersebut. Nah, buku-buku unggulan tersebut merupakan buku yang memiliki rating yang cukup tinggi dan banyak pembaca yang meminati buku tersebut. Nah, untuk fiturnya yaitu ada fitur e-pustaka. Nah, di mana pada fitur tersebut terdapat karya-karya buku yang dihasilkan oleh para tokoh terkemuka yang ada di Indonesia. Dan juga ada fitur lain seperti yang sering kita gunakan atau mungkin teman-teman juga pernah menggunakannya, yaitu berupa fitur rak buku, di mana pada fitur tersebut kita dapat melihat rekomendasi-rekomendasi buku terbaik yang ada pada aplikasi Ipusnas, atau kita juga dapat mencari nih buku yang sedang kita butuhkan untuk kita pinjam.
Nah, dan pada rak buku tersebut kita dapat meminjam suatu buku yang kita butuhkan. Nah, ketika kita ingin meminjam, kita tinggal mengeklik pilihan pinjam pada aplikasi e-perusahaan tersebut. Nah, jika terdapat keterangan dalam antrian, nah kita bisa mengalihkan ke buku lain atau menunggu antrian tersebut selesai. Biasanya, jangka peminjaman buku pada e-perusahaan tersebut itu dalam jangka waktu 3 hari. Nah, setelah 3 hari berlalu, otomatis buku yang kita pinjam akan keluar dari rak buku. Nah, dengan meminjam secara online seperti ini akan memudahkan kita dalam mencari berbagai referensi yang kita butuhkan atau perlukan. Nah, mungkin segitu tadi beberapa fitur yang ada pada e-Pusnas. Dan masih ada lagi mungkin ya aplikasi perpustakaan elektronik yang memiliki fitur yang lebih lengkap atau lebih praktis dibandingkan e-Pusnas. Nah, mungkin aplikasi yang serupa dengan e-Pusnas akan dijelaskan oleh Mas Dika. Ya, ada beberapa rekomendasi aplikasi perpustakaan yang akan saya sebarkan. Yang pertama adalah aplikasi Biblio. Jadi aplikasi ini secara desain memiliki tampilan yang cukup simpel dan fitur yang lengkap dan gratis. Fitur yang pertama adalah judul buku, penulis, ISBN, penerbit, koleksi, nomor indeks, nomor katalog, tahun cetak, dan lainnya. Kemudian yang kedua, jika ada anggota yang meminjam buku, kita bisa menandainya dengan label sedang dipinjam. Cukup dengan memasukkan nomor buku atau data lainnya saja. Status peminjaman buku juga bisa kita pantau dari aplikasi Biblio ini. Jadi kita tahu persis stok buku apa saja yang ada pada perpustakaan. Kemudian fitur yang lainnya adalah laporan bulanannya itu sangat rapi. Karena kita bisa melakukan ekspor data di setiap bulannya untuk mengetahui semua transaksi peminjaman serta histori yang terjadi selama 1 bulan penuh. Kemudian aplikasi yang kedua adalah Bibliotek. Aplikasi ini memiliki kemiripan nama dengan aplikasi yang pertama yaitu Biblio. Selain berguna untuk aplikasi perpustakaan, aplikasi Bibliotek ini bisa kita gunakan untuk pengelolaan buku, majalah, jurnal, CD, DVD, bahkan game sekalipun. Jadi dengan satu aplikasi saja, kita bisa menggunakannya dengan berbagai keperluan yang lain. Aplikasi ini bisa kita download di www.bibliotek.sourceforge.io dan ukuran aplikasinya cukup ringan. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi iJakarta. Ya, aplikasi ini dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Aplikasi iJakarta ini juga memiliki sosial media sehingga kita bisa melakukan diskusi masalah buku dengan anggota lainnya. Jadi aplikasi ini juga tersedia fitur e-pustaka seperti aplikasi e-Pusnas yang sebelumnya disebutkan oleh Anda. Kita juga bisa melakukan penyimpanan buku elektronik pada aplikasi ini. Jadi ketika kita membaca, tinggal membuka aplikasinya saja. Kemudian selanjutnya ada Learning Management System. Jadi Learning Management System ini adalah aplikasi pengelolaan perpustakaan yang memiliki desain menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Aplikasi Learning Management System ini memiliki tampilan yang lebih modern daripada Biblio sekalipun. Jadi kebanyakan aplikasi perpustakaan itu memiliki versi lama yang lebih mementingkan fungsi serta fitur. Tapi Learning Management System ini lebih mementingkan tampilan atau interface home-nya. Sehingga pengguna lebih suka dan nyaman ketika melihat interface di halaman utamanya. Kemudian selanjutnya ada eSantri. Kalau kita dengar nama Santri aja, kita udah mengetahui aplikasi apa ini. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mencari buku-buku dengan kategori agama. Jadi aplikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk para santri agar tetap bisa membaca buku secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Ya itulah
rekomendasi aplikasi perpustakaan online yang bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun siswa, bahkan pemustaka pada saat pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin cukup itu penjelasan ataupun diskusi dari tim kelompok 4 ini, yaitu apa sih pentingnya peran perpustakaan bagi pemustaka atau pelajar dalam menunjang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, dan kita telah menjabarkan apa itu perpustakaan dan diskusi mengenai aplikasi Ipusnas, apa saja kontribusi dari Ipusnas itu sendiri, dan bagaimana cara mengakses ataupun menggunakan aplikasi Ipusnas. Dan yang terakhir, apa sih website ataupun aplikasi lain selain Ipusnas yang dapat kita gunakan. Nah, mungkin cukup itu. Apabila ada salah kata dari kami yang baik sengaja maupun tidak, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.